saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih teman-teman sudah setia mengikuti channel ini. Dan kali ini kita akan bongkar lagi kebohongan Kainama. Dan sebenarnya yang membongkar bukan saya, tetapi Kainama sendiri yang mengakui kebohongannya. Lucu banget loh. Maksudnya dia udah berusaha membangun image-nya bagaimana dia ini pinter Alkitab, dia lulusan luar negeri, lulusan Israel, Belanda, Vatikan, dan masih banyak lagi. Tapi ujung-ujungnya dia harus datang dan mengakui bahwa semua itu bohong dan semua itu palsu, ya kan? Image yang selama ini udah dia bangun diruntuhin dengan statementnya sendiri. Ya, kita langsung aja nonton videonya. Kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries ini. Sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Ya, kita ulang. Nomor 3B itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Nomor 3B itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Seneng banget saya ulang-ulang itu statementnya dia. Ya, dia bilang bahwa saya tidak akan menyebutkan ini lagi dan saya katanya tidak pernah sekolah. Ya berarti sudah fix dong, selama ini memang benar bahwa Kainama ini sebenarnya nggak pernah sekolah, ya kan. Dan memang saya sudah lama sih, istilahnya udah lama curiga ini. Bukan curiga sih, lama saya sudah tahu bahwa dia ini tidak pernah sekolah teologi. Karena apa yang diomongin ngawur semuanya. Nah, kita tahu ya bahwa tipuan itu pada akhirnya akan dibongkar sendiri bahkan oleh dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa ya saya tidak pernah sekolah ya. Kita ulang lagi coba. Itu sudah ditandatangani. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Ya. Sudah ditandatangani Kainama bahwa dia mengakui dirinya tidak pernah sekolah. Jadi nggak usah lagi dicari tahu Kainama ini sebenarnya pernah sekolah di Belanda, di Vatikan, di Israel apa enggak. Ternyata memang nggak pernah. Walaupun dia pernah ngaku katanya seseorang yang benar itu harus mempertanggungjawabkan apa yang diomongin. Penyebar hoax, ternyata yang hoaxnya yang disebarin punyanya dirinya sendiri. Dan lucunya alasannya karena katanya YouTuber Kristen sudah tidak mampu lagi menjawab data-data yang dia bukakan. Bisa dicek di video saya, kayaknya saya punya video ini banyak banget bahas soal Kainama. Dan masih akan terus membahas tentang dia. Dan masa dia bilang sudah tidak tahu lagi akan menjawab apa. Justru kami ini sangat senang Kainama karena apa yang kamu omongkan itu selalu melenceng. Jadi bisa jadi bahan untuk lucu-lucuan, ya kan? Karena memang apa yang kamu bahas itu unik. Uniknya apa?
Di Alkitab bilang apa, kamu bahasnya apa. Bahkan yang sangat-sangat lucu itu katanya imamnya Nabi Daud itu adalah orang Filistin. Sedangkan selama ini Daud itu kan memerangin Filistin ya. Ini Filistin itu katanya itu imamnya Daud. Ini kalau nggak kayak nama nggak ada cuy. Cuman kayak nama yang bisa ini. Ya, tadi sudah sah. Kayak nama mengakui bahkan tanda tangan di atas materai bahwa dirinya tidak pernah sekolah teologi. Kita beri tepuk tangan apresiasi yang sangat besar atas pengakuan dari kebohongan Kainama. Tapi ngomong-ngomong kita nostalgia dulu ya. Kita nonton videonya yang bilang katanya dia terakreditasi. Aduh, emang kampus apa akreditasi? Tapi unik juga ini guys ya. Kita nonton ya. Kita nonton ini manusia terakreditasi ini kita. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang Kristen Protestan. Saya Protestan dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari negeri Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat, yang di sana disebut Mizmor, atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Kemarin ini kita Ya, kira-kira seperti itu yang terjadi. Aduh, gimana ya Bang? Dia sudah mengakui dia tidak ini, tapi padahal tadi dia bilang kan, dia itu lulusan dari Belanda, dari mana lagi itu tadi bilang, Israel, Vatikan dan lain-lain. Dan inilah yang saya bilang dari awal, dan bahkan orang-orang bilang, mana ijazahmu? Selama ini kan bilang gak ada ijazah ini karena dicuri sama gereja. Ternyata dia ngaku dia gak pernah sekolah. Udahlah, beres, case close. Dan saya mau baca satu ayat yang mudah-mudahan ayat ini berguna buat
kita semuanya ya, sabar ya. Ini dia. Oke. Ya, ayatnya saya ambil yang ini aja. Inilah. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapa segala dusta adalah iblis. Jadi kalau suka berdusta-berdusta ya kita tahu sendiri bapaknya siapa kan gitu kan. Makanya jangan jadi anaknya iblis supaya nggak suka bohong. Ya, terima kasih, ini saja video saya dan saya mengundang untuk teman-teman yang mau gabung dalam kelas teologi pembelajaran Alkitab bisa langsung masuk di link Telegram di bawah ini deskripsi. Silakan gabung di situ, kita akan belajar Alkitab dan bisa sharing-sharing, tanya-tanya di situ. Dan saya akan laksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Ya, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.